Di bawah tatapan penonton, cahaya keemasan menyapu Cakrawala sebelum perlahan turun ke arena, dan 3 sosok pun muncul. Orang di depannya adalah seorang tetua bernama Wang Lei, dan dia tampak seperti orang sombong, dan tatapan matanya mengamati seluruh arena di tempat ini. Namun Lindong pun menjadi serius, saat melihat aura dari Wang Lei yang tidak kalah dengan Lin Fan. Bisa dikatakan dia adalah seorang praktisi tingkat nirvana sejati. Saat dia merasakan kekuatan Wang Lei itu, Lindong diam-diam menelan ludahnya, karena dia tahu kalau faksi-faksi besar ini sungguh kuat. Namun Lindong juga percaya bahwa, tahap nirvana adalah memiliki sumber daya dari 4 klan besar. Lindong sadar kemungkinan besar hal itu terjadi, karena klan Lin tidak mempunyai sumber daya, yang cukup bagi praktisi untuk mencapai tahap nirvana. Lagi pula yang dibutuhkan adalah, pil nirvana dalam jumlah besar, untuk mencapai tahap nirvana. Bahkan klan Lin akan kesulitan untuk membelinya, oleh karena itu, mereka menaruh harapan pada perang 100 kerajaan yang akan datang. Jika mereka berhasil, pada saat itu hampir tidak ada faksi di dinasti yang besar, yang bisa melawan mereka. Detik berikutnya, tatapan mata Lindong melihat pada Wang Lei, dan 2 pemuda yang ada di belakangnya. Salah satunya adalah Wang Yan, yang telah dikalahkan oleh Lindong. Karena mereka berdua adalah jenius dari klan Wang, namun Lin Fan memperingati pada Lindong untuk berhati-hati pada Wang Song karena dia adalah jenius terkuat dari klan Wang. Setelah itu tatapan mata Wang Lei melihat pada Lin Fan, kemudian berkata, "Lin Fan, kamu selalu datang ke sini lebih awal, namun saya khawatir akan kecewa kali ini." Lin Fan tersenyum lembut sambil berkata, "Wang Lei, jangan hitung ayammu sebelum menetas. Anda mungkin akan kecewa." Mendengarkan ucapan dari Lin Fan, Wang Lei pun tertawa sambil mengatakan, "Sepertinya kamu masih menyimpan dendam. Setelah klan Linmu dikalahkan oleh klan Wangku, selama pertempuran benih sebelumnya. Bagaimanapun juga, klan-klan besar ini tidak akur dengan baik, terutama setelah pertempuran benih sebelumnya. Selama bertahun-tahun, klan Wang tanpa henti mengejek mereka tentang hal itu." Tak lama kemudian Wang Yan pun memberitahu kejadian masa lalunya kemudian berkata, "Kakak itu Lindong. Dialah yang memburuku di Great Wastelands Ancient Tablet, dan dia bahkan menghina klan Wang." Ketika dia mendengar kata-kata Wang Yan, Wang Song pun dipenuhi dengan kemarahan, tatapan matanya melihat ke arah Lindong. Namun Lindong memilih untuk mengabaikannya karena dia tetap tenang. Yang kemudian Lindong mengatakan, "Saudara Wang Song, sudah lama tidak bertemu, apa kabarmu?" Namun Wang Song mengabaikan ucapan dari Lindong sambil berkata, "Lin Langtian, ku dengar kamu tidak bisa menangani orang itu." Lin Langtian dengan santai tersenyum sambil berkata, "Beberapa makhluk rendahan selalu berusaha untuk mendaki lebih tinggi, lelucon yang luar biasa. Saya yakin setelah pertempuran benih ini, dia secara alami akan kembali ke tempatnya semula. Lagi pula, tidak semua orang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran semacam ini." Mendengarkan ucapan dari Lin Langtian, Wang Song pun mengatakan, "Aura Lindong memang cukup kuat, karena dia sudah di tahap manifestasi awal, namun dia mampu menandingi Anda. Jika saya bertemu dengannya, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan. Bagaimanapun aku akan membalaskan dendam Wang Yan, dan aku akan memberitahunya bahwa, ada harga yang harus dibayar, karena mempermalukan klan Wang saya." Mendengarkan hal itu Lin Langtian pun menjawab ucapannya sambil mengatakan, "Tentu saja, jika aku beruntung bertemu denganmu, aku juga tidak akan menunjukkan belas kasihan." Wang Yan yang berada di samping Wang Song, juga tertawa kecil sambil menatap Lindong dengan kejam. Meskipun dia telah mendengar tentang keributan, yang disebabkan oleh Lindong. Dan tidak peduli keajaiban apa yang dialami Lindong, dia bukanlah tandingan saudara Wang Song. Sehubungan dengan pembicaraan mereka, Lindong memilih untuk mengabaikannya. Namun rasa dingin dan niat membunuh diam-diam muncul di hatinya. Lin Langtian ini terus-menerus menimbulkan masalah baginya. Setelah itu Lindong dia tidak peduli betapa berbakatnya Wang Song dalam pertempuran benih ini, dan tidak peduli siapa yang muncul di hadapannya, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan sama sekali. Detik berikutnya, beberapa faksi lainnya terus berdatangan, karena faksi ini adalah faksi teratas di dinasti yang besar. Tak lama kemudian, suara gong yang tajam bergema di udara. Ketika suara gong itu terdengar, pasukan elit bersenjata lengkap, yang tak terhitung jumlahnya, menyerbu dari segala arah. Sebelum mereka langsung menempatkan diri, di sekitar seluruh arena, dan mencegah siapapun menerobos masuk. Ketika mereka melihat pemandangan ini, semua orang di arena terdiam, sebelum mereka menatap ke pintu masuk.
Mereka semua tahu bahwa penguasa dinasti Yan Agung, keluarga kekaisaran akan segera tiba. Beberapa saat kemudian, suara tawa pun terdengar dari keluarga kekaisaran Harimau Tiran, yaitu Tetua Mo Jingtian sambil mengatakan, "Sudah 20 tahun, namun kalian semua masih terlihat bersinar." Karena yang mengatakan seperti itu, dia adalah penguasa sebenarnya dari dinasti Yan besar. Lindong pun melihat dengan cukup serius, karena dia bisa merasakan aura yang sangat kuat dari tubuh Mo Jingtian. Aura itu bahkan lebih kuat dari Lin Fen, oleh karena itu, kekuatan pria itu mungkin melebihi Lin Fen dan yang lainnya. Faktanya, dia mungkin telah berhasil menembus kalpa nirwana pertama, dan secara resmi maju ke tahap nirwana 1 Yuan. Saat menghadapi praktisi yang begitu kuat, Lindong menjadi sangat waspada. Karena dia tahu bahwa, melawan praktisi tahap nirvana seperti Lin Fen, dan Wang Lei, yang belum berhasil menembus kalpa nirvana, dia bisa menggunakan boneka jiwa darah untuk membalikkan keadaan. Namun, jika dia bertarung melawan Mo Jingtian, dia akan sangat terancam. Setelah itu pemimpin faksi lainnya segera menyambutnya dengan hormat kepada Mo Jingtian. Melihat hal ini, Mo Jingtian pun tertawa sambil mengatakan, "Kenapa kalian sopan sekali?" Ekspresi Lin Fen dan yang lainnya berubah serius. Mereka dianggap sebagai praktisi elit dinasti Yan Agung, dan mereka secara alami merasakan betapa kuatnya Mo Jingtian. Meskipun demikian, selama salah satu anggota klan kita dipilih oleh sekte super, sumber daya klan kita akan bertambah lagi. Pada saat itu, saya juga dapat mencapai kapla nirwana pertama, dan naik ke tahap nirwana 1 Yuan. Ketika mereka memikirkan hal ini, beberapa pemimpin faksi menjadi panas. Saat ini mereka menatap murid-murid, yang akan berpartisipasi dalam pertempuran benih, mata mereka dipenuhi dengan harapan yang tak terbatas. Lindong berdiri di belakang Lin Fen, sebelum dia tiba-tiba menoleh ke belakang Mo Jingtian. Di tempat itu, ada seorang pemuda berjubah hijau yang ada belakangnya. Pemuda ini sangat cantik dan bahkan Qin Shi, dari klan Qin, tidak dapat menandinginya. Dengan penampilannya, bahkan beberapa gadis mungkin iri padanya. Oleh karena itu, Lindong merasa sulit untuk percaya bahwa seorang pria bisa menjadi cantik ini. Saat hati Lindong sedikit terkejut melihat betapa cantiknya pemuda ini, ekspresinya berangsur-angsur berubah serius. Saat orang itu perlahan mendekati mereka, samar-samar dia bisa merasakan aura yang sangat kuat, mengalir dari dalam tubuhnya. Setelah itu Lin Fen pun berkata pada Lindong, "Lindong, inilah lawan-lawan yang harus kamu perhatikan, karena anggota keluarga kekaisaran memamerkan kekuatan mereka. Namun mereka semua sangat kuat, dan mereka semua adalah musuh yang tangguh." Mendengar ucapan dari Lin Fan, Lindong kemudian mengatakan sepertinya pemuda itu, yang bahkan lebih cantik dari seorang wanita, akan mewakili keluarga kekaisaran dalam pertempuran benih. Karena pemuda berjubah hijau itu bernama Mo Ling. Tatapan Lindong menunduk dan hatinya sedikit cemas. Karena pertempuran benih adalah kompetisi tingkat tertinggi, di kekaisaran Yan besar. Semua peserta sangat kuat, dan bukanlah tugas yang mudah untuk memenangkan 1 dari 5 peringkat di antara semua peserta ini. Saat Lindong sedang berpikir keras, rombongan keluarga kekaisaran melewatinya. Dia menundukkan kepalanya, dan menatap sosok bernama Mo Ling. Dia mengangkat pandangannya, dan sedikit dikejutkan oleh wajah yang sangat cantik, yang ekspresinya agak meresahkan. Jika wajah ini ada di tubuh wanita, wanita itu akan cantik. Namun, dengan wajah ini di tubuh laki-laki, pasti ada kehadiran jahat di sekitar laki-laki itu. Beberapa saat kemudian, Mo Ling pun tersenyum sambil mengatakan, "Apakah aku benar, bahwa kamu adalah saudara Lindong, orang yang baru-baru ini menciptakan kejutan di kekaisaran Yan besar?" Mendengarkan ucapan Mo Ling, Lindong hanya tersenyum, sambil menganggukkan kepalanya. Melihat ekspresi dari Lindong, Mo Ling pun tersenyum kemudian mengatakan, "Reputasi yang sangat bagus." Mendengarkan hal itu Lindong pun merasa tersanjung. Tak lama kemudian Mo Ling pun melangkahkan kakinya untuk mengejar Tetua Mo Jingtian. Melihat Mo Ling yang berada di sampingnya, Tetua Mo Jingtian pun bertanya, bagaimana kemampuannya. Mo Ling dengan lembut menjawab, dia adalah lawan yang tangguh. Kali ini, klan Lin cukup mengesankan, mereka mampu menghasilkan 2 orang yang luar biasa. Mendengarkan perkataan itu Ketua Mo Jingtian bertanya lagi, apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya, jika kamu bertemu dengan mereka? Mo Ling pun menjawabnya, saya yakin 60%. Tetua Mo Jingtian sedikit khawatir, karena dia tidak puas dengan tingkat kepercayaan dari Mo Ling.
Setelah itu Moling pun berkata, saya bisa merasakan gelombang energi yang tidak biasa dari tubuh Lindong. Dan dia pasti memiliki kartu as yang tidak kita ketahui, kami tidak punya pilihan selain lebih berhati-hati. Terlebih lagi, menurutku aku tidak akan satu grup dengannya. Mendengar ucapan dari Moling, Ketua Mo Jingtian pun mengatakan, jangan menaruh harapan pada keberuntungan. Beberapa saat kemudian, senyuman muncul di wajahnya Tetua Mo Jingtian, yang kemudian memberikan pandangan sekilas dan berkata, semuanya sebagai tuan rumah resmi, dengan ini saya mewakili keluarga kekaisaran, dan menyambut Anda semua. Setelah mendengar kata-kata Mo Jingtian, banyak faksi segera membalas senyumnya dengan hormat. Detik berikutnya, Tetua Mo Jingtian pun menjelaskan, tentang peraturan pertempuran benih. Yang kemudian berkata, pertempuran benih terjadi setiap 20 tahun sekali. Saya kira semua peserta muda telah diberi pengarahan tentang berbagai peraturan kompetisi ini. Oleh karena itu, saya tidak akan mengatakan hal yang tidak perlu. Karena aula di depan mata kalian akan menjadi arena pertempuran benih. Seperti yang Anda lihat, ada banyak lorong di sekitar aula. Nantinya setiap peserta akan mengundi dan memasuki lorong yang diberi nomor yang sesuai dengan nomor undiannya. Saat dia selesai berbicara, dia mengangkat telapak tangannya dan seikat bambu, yang diselimuti cahaya redup muncul di tangannya. Setelah itu Tetua Mo Jingtian pun mengatakan, peserta pertempuran benih, kalian semua bersiap. Tak lama kemudian, batang bambu di tangannya terangkat ke langit, dengan cahaya redup menyelimutinya. Saat petak-petak bambu berterbangan ke angkasa, suara memekakkan telinga bergema di seluruh area holding. Karena para peserta terbang, untuk mengambil petak-petak bambu. Setelah melihat ini, Lindong melambaikan tangannya, dan memperoleh banyak hal, dengan kekuatan yang menarik. Dia kemudian membalik telapak tangannya, dan menemukan bahwa ada kalimat tertulis di lot tersebut. Setelah melihat semua undian telah diambil, Tetua Mo Jingtian pun berteriak sambil mengatakan, pengundian sudah selesai. Semuanya saatnya pertempuran benih tahun ini dimulai. Setelah Mo Jingtian selesai berbicara, banyak orang-orang terbang, dan memasuki aula monumental, melalui lorong sesuai dengan undian mereka. Melihat hal ini, Lin Fen kemudian mengatakan, Lindong dan Lin Langtian, kalian berdua bisa memulai. Lindong dan Lin Langtian menganggukkan kepalanya, mereka kemudian saling berpandangan, merasakan sedikit rasa permusuhan, di mata satu sama lain. Tanpa ragu-ragu lagi mereka kemudian berpencar, dan terbang menuju jalur masing-masing dalam sekejap saja di area holding. Para peserta juga mulai beraktivitas, dalam beberapa menit, semua peserta pertempuran benih, telah memasuki aula besar dengan lancar. Melihat peserta yang sudah memasuki aula itu, Ketua Mo Jingtian pun mengatakan, semuanya, silakan ikuti saya ke tempat terakhir, kami akan menunggu di sana, untuk 5 pemenang pertempuran benih. Setelah itu Mo Jingtian pun berbalik, dan terbang menuju ujung aula raksasa itu. Di belakangnya, Wang Lei dan pemimpin faksi lainnya juga mulai mengikutinya. Lin Fen adalah orang terakhir yang pergi, pandangannya tertuju pada lorong yang dimasuki Lindong, dan Lin Langtian. Dia kemudian bergumam pada dirinya sendiri, karena satu gunung tidak dapat menampung 2 harimau, tunjukkan padaku siapa di antara kalian yang akan menjadi harimau yang lebih kuat. Detik berikutnya Lindong terbang ke lorong secepat kilat. Di depannya ada lorong yang dalam, namun luas, dan sepertinya terhubung dengan tempat suci di dalam aula. Sehubungan dengan berbagai jenis aturan pertempuran benih, Lindong sudah lama memahaminya dengan jelas. Menurut dugaannya, setidaknya harus ada puluhan peserta dalam Battle of Seeds. Orang-orang ini adalah talenta terbaik, dari generasi muda Kekaisaran Yan Agung. Hanya mereka yang dapat membedakan dirinya, dari semua jenius yang dapat memenangkan, 1 dari 5 posisi terakhir. Lindong melakukan perjalanan, melalui lorong dengan kecepatan tinggi. Kekuatan Yuan di dalam tubuhnya mulai bekerja, tubuhnya kemudian mulai menguat secara bertahap, dengan energi yang kuat, dan mengalir di bawah kulitnya seperti naga yang marah. Dalam turnamen tingkat tinggi Kekaisaran Yan besar ini, tidak ada seorang pun yang berani meremehkan lawan mereka, jika tidak mereka mungkin akan dikalahkan. Setelah beberapa menit terbang dengan kecepatan kilat, Lindong sampai di ujung lorong. Dan sebuah pintu besi besar muncul di hadapannya. Melihat ke arah pintu itu, Lindong mau tak mau menghirup udara dalam-dalam. Dia tahu bahwa, begitu dia masuk melalui pintu besi ini, dia akan menghadapi pertempuran yang sulit. Jika dia tidak ingin dikalahkan di jalan ini, dia harus bertahan sampai akhir. Penglihatan Lindong semakin tajam saat dia maju selangkah, dan mendaratkan pukulan ganas di pintu besi.
Beberapa saat kemudian, pintu besi itu diledakkan hingga terbuka, dengan pecahan logam berterbangan ke segala arah. Namun, ketika pecahan-pecahan itu semakin dekat dengan tubuh Lindong, secara otomatis mereka berubah menjadi debu. Setelah pintu besi itu terbuka, Lindong berjalan melewatinya. Di balik pintu besi ada aula besar yang sangat luas. Aula besar sepertinya dibangun dengan logam hitam, mengeluarkan aura yang menindas. Lindong menggerakkan kakinya dan berjalan menuju tengah aula besar. Setelah beberapa saat, dia menghentikan langkahnya, sementara pandangannya tertuju ke tengah aula besar. Sudah ada dua orang yang berdiri di sana, dengan tangan terlipat dan mata menatap Lindong dengan sedih. Tatapan Lindong menyapu kedua orang ini, dan pupil matanya mulai membesar. Itu karena dia menemukan kalau kedua orang ini, mempunyai lambang yang sama di dada mereka. Itu menunjukkan bahwa mereka berasal dari sekte yang sama. Menurut aturan, pos pemeriksaan pertama adalah pertarungan 3 arah. Akan ada 3 orang yang berjalan keluar dari lorong, yang saling terkait dan bertemu di tempat ini. Dari 3 orang itu, hanya 1 yang bisa keluar. Biasanya, ketiga orang ini berasal dari sekte yang berbeda, karena ini adalah pertarungan campuran. Namun, ada kemungkinan kecil orang-orang dari sekte yang sama, akan bertemu di sini. Jika ini terjadi, maka akan menimbulkan masalah bagi orang ketiga. Itu karena 2 orang dari sekte yang sama, pertama-tama akan mengalahkan orang terakhir, sebelum membuat keputusan untuk melihat, siapa di antara mereka yang akan melanjutkan kompetisi. Dan sekarang, Lindong sungguh malang menghadapi situasi seperti ini, karena dia harus melawan 2 orang sekaligus di ronde pertama. Oleh karena itu, ini menjelaskan mengapa kedua orang itu, memandang Lindong dengan sedih ketika dia masuk. Melawan 2 orang sekaligus, berarti Lindong kemungkinan besar akan tersingkir. Lalu apakah yang terjadi selanjutnya? Apakah Lindong berhasil mengalahkan 2 orang itu? Dan cerita pun berakhir. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di part selanjutnya.